Ini gimana tanggung jawab negara di sini? Gimana nariknya itu kalau sudah SHM? Misalnya sama dengan kasus pagar laut tadi. Apakah dicabut dengan kebijakan atau pengadilan? Karena ini kan kebingungan di masyarakat. SHM pun tidak menjadi jaminan. Makanya butuh penjelasan di sini, Pak. Ini buat masyarakat, Pak, bukan buat saya. Dalam skenario apapun, yang rugi masyarakat. Baik dalam hal kesalahan tata kelola, tata administrasi, tata boga, tata hantu belau itu. Yang sial masyarakat. Ketika terjadi tumpang tindih pun oleh negara, yang dirugikan rakyatnya lagi, Pak. Di mana tanggung jawab negara di situ? Setelah saya modal, nanam, semua kehidupan saya curahkan di situ, negara bilang tumpang tindih, mati kau situ. Mohon izin, Pak. Yang membuat kok marahnya kepada kita ngerti Pak Menteri, tapi kan kita bermitra hanya dengan Bapak. Dan Bapak kan sebagai eksekutif itu kan punya kesempatan ratas atau apapun tadi nota kesepemahaman. Ya, makanya saya pertegas tadi agar juga rakyat tahu, bukan hanya forum ini tahu. 3,1 juta hektar sebagaimana laporan Bapak Presiden tanggal 15 Agustus 2025 di hadapan paripurna DPR dan DPD, itu semua adalah sawit yang masuk kawasan hutan. Begitu kan? Sehingga Menteri ATR BPN dengan seluruh jajaran tidak memiliki kewenangan. Nah, pertanyaan berikutnya, rapat pertama kita Pak Menteri, di sini Pak Menteri sudah menyampaikan ada 194 badan hukum yang telah memiliki izin usaha perkebunan, telah mengajukan dokumen untuk HGU, itu ceritanya gimana sekarang? Pimpinan, sebentar Pak. Biar... Sebelum soal HGU, urusan orang pekebun. Kejadian di Tesonilo itu banyak yang sudah punya SHM, Pak. Iya, ini gimana tanggung jawab negara di sini? Gimana nariknya itu kalau sudah SHM? Misalnya sama dengan kasus pagar laut tadi. Apakah dicabut dengan kebijakan atau pengadilan? Karena ini kan kebingungan di masyarakat. SHM pun tidak menjadi jaminan. Makanya butuh penjelasan di sini, Pak. Ini buat masyarakat, Pak, bukan buat saya. Ya, karena itu yang terjadi gitu loh. Saya jadi berebut sama anggota saya juga belum selesai ngomong. Maaf ya Bang Deddy ya. Saya sambung dikit biar yang punya Bang Deddy itu sebenarnya saya pun bisa jawabin. Begini. 194 badan hukum, lalu dipaparkan tadi di halaman 6. Dari 537 perusahaan sawit pemegang IUP, ada 200 entitas yang telah terbit hak atas tanahnya. 200 entitas ini sama dengan 200 badan hukum atau bukan? Sementara yang minta 194 ini nanti dibikin aja daftarnya. Dirilis saja daripada kita saling bingung. Dulu pakai badan hukum. Sekarang laporan terakhir per 20 Agustus pakai entitas. Ini kan nanti kebingungan pembaca ini kalau baca buku. Oke. Nah, dulu 194 pakai IUP atau badan hukum? Pak Nedi. IUP. Berarti dari 194 seluruhnya sekarang sudah diterbitkan. Karena sekarang ada 200 entitas yang sudah terbit. Gitu. Nanti dibikin daftarnya ya. Sebelum nanti kita pembahasan APBN 2 hari lagi, barang ini sudah harus selesai. Sekarang jawab punya Bang Deddy Sitorus. Mbak, di dalam PP nomor 18 tahun 2021 bunyinya suatu sertifikat itu bisa dibatalkan manakala satu, cacat administrasi, kedua cacat prosedur, ya kan? Yang ketiga tumpang tindih. Baik Pak, kalau cacat prosedur dan cacat administrasi itu kita sebagai pejabat katun, pengambil keputusan tata usaha negara, mempunyai hak contrario actus. Itu boleh mencabut secara langsung. Tapi dalam PP 18 dibatasi usianya hanya 5 tahun. Karena ini konsepnya Tesonilo sudah lebih dari 5 tahun, maka kita masuk ke dalam pasal tumpang tindih. Tumpang tindih dengan apa? Tumpang tindih dengan kehutanan. Dengan areal hutan alias hutan lindung taman nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah,
Langkahnya bagaimana Pak? Langkahnya kami menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah approach personal dengan baik-baik. Akhirnya terjadilah kesepakatan ada sekitar 1000, hampir 1050, 1048 kalau nggak salah tepatnya. Mereka bersedia membatalkan dengan sendiri atau sukarela. Dari 1750. Nah, sisanya ini lagi proses pendekatan, Pak. Pak Menteri, terima kasih penjelasannya. Tapi saya jadi begini ya. Dalam skenario apapun, yang rugi masyarakat. Baik dalam hal kesalahan tata kelola, tata administrasi, tata boga, tata hantu belau itu, yang sial masyarakat. Ada sertifikat nih, dia beli. Dia tidak tahu menau, dia beli. Oke? Ternyata itu bermasalah, tata administrasi. Dia beli tanah itu pakai uang, Pak. Jangan-jangan uang pensiunnya, Pak. Yang sial dia, Pak. Ketika terjadi tumpang tindih pun oleh negara, yang dirugikan rakyatnya lagi, Pak. Di mana tanggung jawab negara di situ? Saya beli tanah nih. Setelah saya modal, nanam, semua kehidupan saya curahkan di situ. Negara bilang, tumpang tindih, mati kau situ. Gimana kita ini bernegara? Gimana kita bernegara kayak begini? In any skenario, rakyatnya jadi korban. Gimana sih? Mana dong? Apakah salah tata kelola, salah administrasi mewajibkan negara mengganti rugi? Apa tidak? Rakyatnya kan nggak ikut bersalah. Dia beli tangan kedua misalnya sudah sertifikat. Kalau bukan sertifikat, apalagi alas hak yang bisa dipertanggungjawabkan. Kok dia juga yang dikorbanin? Hal yang sama kalau itu tumpang tindih. Jangan-jangan dari nenek moyangnya sudah di situ, tiba-tiba dikasih konsesi tambang, tumpang tindih. Itu terjadi loh di mana-mana. Ada kebun juga. Bapak, kita fokus Tesonilo, Pak. Ya, ini kan bicara umum juga. Tesonilo hanya satu kasus, Mas. Kita fokus Tesonilo, Pak. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Ini mahal nih kita duduk di sini, Pak Menteri. Tolonglah dengarkanlah. Ini saya cuma nyambungin suara rakyat, Pak. Kalau saya nggak ada persoalan saya dengan tanah beginian. Ini suara rakyat yang saya terima, Pak. Apa yang bisa kami pegang, Pak? Kalau sertifikat hak milik pun bukan jaminan. Dan ketika ada persoalan kami juga korbannya. Bagaimana saya menjawabnya, Pak Menteri? Silakan Pak Menteri. Penjelasan saya sudah jelas, Pak. Ya. Saya pikir sudah jelas, Pak. Problemnya memang di regulasi dan karena itu kita Pak segera, kalau saya minta ini udah 2 kali kami minta di komisi ini, pemerintah segera ajukan RU Pertanahan dan Tata Ruang. Inisiatif pemerintah. Segera Pak, untuk menunjukkan itikat baik pemerintah kepada, kalau enggak kita yang ngajuin, kalau ngajuin berarti itikat baik DPR. Kita tunggu pemerintah. Ya. Jadi jangan sampai tadi, ini kan problem yang kami tahu Pak Menteri ini serba terbatas kewenangannya, tahu betul kami. Tapi pertanyaan filosofis, pertanyaan yang tadi diajukan oleh Pak Deddy Sitorus dan para anggota, itu jalan keluarnya adalah kita harus segera membuat produk legislasi yang lebih progresif. Oke, gini Pak, itu satu hal soal masalah perubahan legislasi undang-undang pertanahan. Tapi kita kembali kepada Tesonilo tadi, Pak. Kita kembali ke situ aja. Kalau memang di situ memang ditetapkan hutan, kan memang hutan nggak boleh disertifikatkan, Pak. Kita kan nggak bicara masalah terlanjur nggak terlanjur, Pak. Kita bicara masih di situ udah tetapkan, dan ketetapan hutannya itu udah lama, Pak. Ini kan memang ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kenapa dulu itu hutan dijadikan redistribusi aset? Dan kemudian di pihak internal kami, di orang BPN juga ada kesalahan. Kenapa tahu hutan kok itu kemudian disertifikatkan? Kan atas kesalahan ini direvisi, Pak. Kalau memang ada itu hutan. Nah, kalau kemudian ada korban, kami tadi sudah jelaskan. Mereka yang menjadi korban itu disarankan pemerintah dianjurkan untuk melakukan migrasi, Pak. Kita siapkan tempat pengganti. Ada gantinya disiapkan oleh pemerintah. Yang dikoordinir oleh Pak Gubernur. Kami diminta untuk menyiapkan lahannya, Pak.
untuk itu, Pak. Jadi kalau memang itu sudah ditetapkan hutan, kemudian ada kesalahan, masa nggak kita koreksi? Memang itu hutan. Pak Menteri, mohon maaf kita tanya jawab jadinya. Saya cuma ingin menyampaikan betapa kacaunya tata kelola kita ini, Pak. Karena kayak tadi, urusan yang 28.000 desa itu bagaimana? Misalnya, itu ya. Lalu seperti di dapil saya juga, Pak. Sekolah masuk kawasan hutan ditinggal. Nggak sekolah tuh anak-anak, terjadi juga. Ya, yang begini-begini ini memang harus diberesin lewat kerangka hukum yang benar, Pak. Ini, mohon maaf Pak ya, kan tadi saya sudah sampaikan Pak, yang membuat peta hutan ini kan bukan ATR BPN Pak. Mohon izin Pak. Yang membuat, kok marahnya kepada kita ngerti Pak Menteri, tapi kan kita bermitra hanya dengan Bapak. Dan Bapak kan sebagai eksekutif itu kan punya kesempatan ratas atau apapun tadi nota kesepemahaman. Makanya Pak sekarang ini Pak, tadi saya menjawab pertanyaannya dari Pak Ketua tadi, kita sudah menjamin MOU Pak. Dan MOU ini satu persatu kita tangani Pak dengan kehutanan Pak. Pak Firko bisa cerita, Gorontalo, ini setiap Lampung, setiap 1 minggu ini 1 provinsi Pak. Kita tata satu persatu mudah-mudahan begini Pak. Bukan berarti kita nggak bekerja Pak. Cukup Pak Menteri. Ya kan? Nanti Pak Menteri sampaikan data-data itu, termasuk yang tadi kan ada 2 indikator. Jadi kalau memang sebelumnya yang disampaikan kayak Bang Deddy Sitorus, sebelumnya dia sudah punya SAM, misalnya 84 kayak di Gili Trawangan ya Pak ya. Tiba-tiba 2021 ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan jadi kawasan hutan, nah itu kita pulihkan. Ya makanya case-nya kan beda-beda. Ya, Pak. itu yang kita pulihkan. Case-nya beda-beda, nanti kita telaah satu persatu Pak. Kebetulan kalau TCO Nilo memang lagi kami tangani saat ini, current isu lagi kami tangani, sedang memang ini, kami bisa langsung jawab Pak, kalau TCO Nilo Pak. Tapi kalau yang Gili Trawangan memang itu kita belum sampai sana. Tapi nanti pasti akan sampai sana Pak. Ya. Gitu Pak. Izin Makasih, pimpinan, makanya ini kan usulan Pak. Saya kan tadi melemparkan contoh itu, kasus itu hanya sebagai contoh. Tadi kan saya di awal waktu pertanyaan saya bilang, Pak kalau bisa ini jangan hanya dengan Kementerian Kehutanan, tapi juga dengan Kementerian Pertambangan, Kementerian Dalam Negeri. Ya, kalau bisa jangan hanya MOU, tapi lebih tinggi dari itu, gitu loh. Kalau Pak Menteri tadi masih ingat apa yang saya sampaikan, makasih. Ya, nanti Pak Menteri akan laporkan case by case yang sudah ditangani. Saya kira itu, kita tampilkan kesimpulan.